Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu. Di dalamnya kita mengkaji kalamullah dan meneladani sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah ta'ala masih dengan kitab nang sama, yaitu kitab Al-Adabil Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pembahasan kita malam hari ini insyaallah akan kita mulai kembali, kita terusakan lagi membaca hadis-hadis yang ada di dalamnya. Dan bab yang akan menjadi permulaan kita atau permulaan pembahasan kita malam hari ini adalah sebuah bab yang menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan lawan kerukunan masyarakat. Islam menaruh banyak perhatian terhadap muamalah kita sehari-hari, baik muamalah kita lawan orang nang ada hubungan keluarga lawan kita, ada hubungan darah lawan kita, keluarga kita juga, ataupun hubungan kita lawan orang lain. Islam menaruh banyak perhatian supaya kita pada saat bermuamalah, bergaul, berinteraksi lawan manusia nang lainnya itu dalam keadaan rukun. Karena kerukunan inilah yang kaina melahirkan kenyamanan kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa garang babnya? Nah, oleh Imam Bukhari diberi judul dengan babun al-muslimu mir'atu akhihi. Bab seorang muslim adalah atau bagaikan cermin bagi saudaranya. Ya. Keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, judul bab ini sebujurnya kada sekadar judul biasa, melainkan oleh sebahagian ulama dikatakan ini adalah kaidah kita dalam bergaul, bermuamalah lawan setiap muslim yang ada di sekitar kita, yaitu hendaknya kita memposisikan diri sebagai cermin bagi saudara kita yang lainnya. Imam Bukhari membawakan di dalam bab ini 3 hadis
yang insya Allah ketiga-tiganya akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faidah-faidah manfaat yang dengannya lah kita beramal. Hadis yang pertama, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, oleh Imam Bukhari diriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhihi. Kata Abu Hurairah yang tentu saja mengutip sabdanya Nabi, kata beliau, seorang nang beriman itu bagaikan cermin gasan saudaranya, gasan dingsanaknya. Baik dingsanak dalam arti dingsanak kandung kita maupun dingsanak yang satu akidah, satu keyakinan dengan kita. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, karena tadi seorang mukmin, orang nang beriman itu bagaikan cermin bagi saudaranya, maka salah satu tugasnya adalah apabila orang nang beriman tadi melihat pada saudaranya ada satu aib, aslahahu, maka yang akan dia lakukan adalah memperbaikinya. Ya. Ini adalah asar yang sebujurnya diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, karena ada di dalam hadis yang kedua, insyaallah. Keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas lebih rinci lagi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini. Abu Hurairah tadi mengatakan bahwasanya al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu bagaikan cermin bagi saudaranya. Ya. Kata para ulama, kenapa orang beriman itu diserupakan atau disamakan dengan cermin? Ya. Jawabannya adalah karena bila orang itu beriman, hatinya itu bersih, hatinya itu murni, mirip kayak cermin. Bila cermin bersih, kita nyaman bercermin, nyaman melihat muka kita seorang bila bersih. Tapi bila pina kabus, ngalih kita melihat, sehingga bisa jadi pada saat kita hendak memastikan sudah baikkah atau belum penampilan kita, bila cerminnya kada bersih, ya bisa jadi ada nang terlewat. Nah, kayak itu juga hati seorang muslim atau hati seorang nang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila hatinya bersih, maka hatinya itu kawa jadi seperti cermin. Orang kawa bakaca ya pada hati orang nang beriman tadi. Ini mengapa atau inilah alasan kenapa orang beriman itu diserupakan dengan cermin. Kemudian di antara fungsi cermin ya disebutkan oleh Abu Hurairah tadi, idza ra'a fihi aiban aslahahu, kalau dia melihat ada aib pada diri saudaranya maka dia akan perbaiki. Nah, di sini keluarga sabarataan ada dua makna dari lafaz ucapan Abu Hurairah tadi. Ya, idza ra'a fihi aiban aslahahu, ada dua makna. Makna yang pertama yaitu kita seperti melihat diri sendiri. Jadi bila kita melihat orang lain itu, karena tadi kita sadar bahwasanya kita adalah cermin, maka seakan-akan orang lain itu ya diri kita seorang juga. Nah, sebagaimana kita itu bila ada baisi aib, hendaknya kita simpan, kita perbaiki, jangan sampai tak ungkai ke orang lain, maka kayak itu juga bila kita melihat aib orang lain. Karena tadi parasa kita melihat diri kita seorang, sebagaimana kita kadang ketujuh aib kita tak ungkai kemana-mana, ketahuan oleh orang, ya, maka kayak itu juga bila kita melihat orang lain ada aib, ya,
Aib yang dimaksud di sini terutama adalah soal perilakunya, perilaku maksiat misalnya. Ya. Aib tuh karena maksiat itu terhitung aib. Ya. Maka sebagaimana kita bila bermaksiat kada hendak kelihatan orang, kada hendak ketahuan orang supan kita, maka kayak itu juga bila kita melihat saudara kita sedang melakukan maksiat. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Aslahahu, tadi kita bantu inya memperbaiki sebagaimana kita hendak juga memperbaiki diri kita sendiri bila tagawi maksiat. Ya. Nah, sehingga nang ada di pikiran kita bila melihat orang lain menggawe maksiat, itu langsung aja sudah pikirannya, wah kayak apa caranya kita menagurnya dengan cara nang baik. Imbah itu bila kita ada basic kemampuan, kita bantu gasan memperbaiki. Bila kita merasa asa kurang kemampuannya, kalau kita arahkan ke orang yang mampu misalnya. Ya. Nah, melihat kondisi yang kayak ini keluarga sabarataan, bila ada orang yang bermaksiat kemudian dinasihati dengan baik, ditutupi aibnya, maka insyaallah taala masyarakat itu, lingkungan itu rukun. Ya. Tapi bila yang terjadi sebaliknya, kita melihat ada aib orang lain, umpamanya orang lain bermaksiat. Ini sudah basis simpanan sebujurnya bermaksiat itu, tapi masih ketahuan pas nang tahu kita. Nah, maka di situ kita dihadapkan pada dua pilihan, hendak maumpati pesannya Abu Hurairah tadi bahwasanya kita adalah cermin bagi saudara kita, sehingga kita tutup, kita menegur tapi kita tutup, kada kita sebar kemana-mana, atau kita kada hendak mengamalkan apa pesannya Abu Hurairah tadi sehingga kita sebarkan kemana-mana. Ya. Nah, sayangnya keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, zaman kita wayah ini nangaran menyebarkan aib itu banu kada terasa. Ya, nang istilah orang viral-viral tuh bahanu kada terasa bahwa itu tuh lagi menyebarkan aib. Nang lebih parah lagi, mohon maaf, orang nang menggawi aib maksiat tadi tuh sebujurnya sudah minta maaf, sudah bertaubat, diungkai pulang. Ya. Nah, ini nang lebih parah lagi. Orang bermaksiat aja belum bertaubat kada boleh kita ungkai. Kecuali mau ungkai seorang. Apalagi orang bermaksiat, kita melihatnya kemudian bertaubat imbah itu, maka lebih kada boleh lagi kita sebar. Harus kita tutup rapat-rapat. Ya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu aib saudara kita tadi. Ya, syukur-syukur lah kita kau membantu memperbaikinya. Ini makna nang pertama. Kemudian makna nang kedua dari nasihat Abu Hurairah tadi, idza ra'a fihi aiban aslahahu, yaitu hendaknya kita jujur kepada saudara kita atas aibnya. Ya, kayak cermin tuh bila nyebarasih tadi kelihatan benar mana nang harus dibaiki. Ya. Mana nang pina kada barasih lagi umpamanya dimu, atau imbah membasuh muha ada sabun-sabun sedikit umpamanya di sini di telinga. Bila cerminnya barasih, kalau kita melihat, dan cermin itu jujur bilanya ada di situ pang tempatnya. Nah, sama kita, ini makna yang kedua, kalau melihat aib saudara kita, kita mesti jujur kepadanya. Tentu dengan cara yang baik. Jujur di sini adalah bila itu maksiat ya pada akan maksiat. Bila itu dosa ya kita tegur pada akan itu memang dosa. Tentu dengan cara yang baik. Kita kada hendak sudah jelas-jelas itu maksiat, jelas-jelas itu dosa, kita padahkan oh kada apa-apa itu. Oh sekali aja juga kada apa-apa. Ya, nah kada kawa, karena maksiat ini urusan seorang hamba lawan Allah Ta'ala, maka kita kada kau menggampangkan urusan ini. Jadi kita harus jujur bila kita melihat, ya, kita sanggup gasal menagur, ya kita tegur dengan cara nang baik. Nah, di sini keluarga sabaratan rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak pada saat Sidin menjelaskan hadis ini, Sidin menekankan benar soal cara menegur nang baik. Ya. Kenapa Sidin? Karena banyak benar orang tuh nang sebujurnya hendak berubah, hendak ampih dari maksiatnya,
Cuman karena ditagurnya dengan cara nang kurang baik, nang kada pas, tersinggung inya, kada jadinya bertaubat. Dan itu sudah banyak kejadiannya mulai dari zaman dahulu ya, sampai wayah ini ya. Apalagi tadi orang bermaksiat kelihatan oleh kita, inya sudah berniat bertaubat ya. Mbah itu kita tiwas pulang pamannya. Nah bisa jadinya kada jadi mbah itu nak bertaubat karena semakin disalahkan, padahal orang sudah mengakui kesalahannya sudah ya. Kada perlu lagi kita tambah-tambahi sehingga inya merasa tersinggung ya. Nah ini, jadi tetap kita jujur terhadap kesalahan saudara kita sebagaimana kita jujur terhadap kesalahan kita sendiri ya. Kita tegur dengan cara yang baik, kemudian kita bantu perbaiki ya. Dan di sini catatan lainnya juga keluarga Sabartaan, kita membantu memperbaiki kesalahan orang itu bukan artinya kita lebih harap daripadanya, kada, tapi murni kepedulian kita lawan saudara kita ya, karena mahadang harus kita lebih harap dahulu daripada orang lain itu kada tuntung-tuntung ya. Akhirnya kada jadi kita berusaha membantu saudara kita memperbaiki dirinya ya. Bila kita lihat wah sanggup aja nih menagur, ada aja kemampuan meluruskan, bismillah kita luruskan ya, meskipun kenyataannya kita berdosa juga ya, tapi urusan meluruskan kesalahan ini kada ada hubungannya lawan kita harus jadi sempurna dahulu, kita harus lebih harap daripada yang kita tagur dahulu, kada ya. Karena ini bentuknya kepedulian ya, bentuknya adalah kasih sayang kita ya. Jadi kada harus mahadang kitanya sempurna dahulu hanya kita menagur ya, kada masalah. Dan yang ditagur pun harapannya juga kalau sudah ditagur dengan cara yang baik ya, sudah dibantu menutupi aibnya, kada perlu juga mengucapkan ikam mungkin ada juga maksiat, aku tahu ikam bermaksiat apa ya. Karena sekali lagi harus kita pahami teguran ini bentuk kasih sayang ya. Mun kada ditagur dibiarkan sananayuhnya habis-habisnya kan lebih bahaya lagi. Syukur ada nang hakun menagurakan ya. Nah ini dua makna dari nasihatnya Abu Hurairah tadi, idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kemudian keluarga Sabartaan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada paling kada dua faidah dari nasihatnya Abu Hurairah tadi. Faidah nang pertama, memperbaiki kesalahan saudara kita, memperbaiki atau menutup aib dan memperbaiki aib saudara kita adalah tanda iman. Jadi bila kita hendak mengukur iman kita tuh sampai mana, ini salah satu cara ukurnya. Bila kita melihat ada nang berdosa, nang bermaksiat, nah apa nang kita gawi, apakah menegur dan membantu memperbaiki tadi atau malah disebar. Bila nang pertama nang digawi, maka insya Allah itu patokan iman kita lagi bagus ya. Tapi bila nang tagawi malah nang lain ya, di video dipiralakan ya, diulah nang menggawi maksiat tadi semakin supan ninya, nah maka hati-hatilah karena pada saat itu kondisi iman kita lagi kada baik ya. Jadi tanda iman seseorang adalah pada saat dia melihat orang lain berbuat salah, berbuat maksiat, dia tegur, dia bantu perbaiki ya. Kemudian faidah nang kedua, bahwasanya secara tersirat terdapat peringatan akan besarnya dosa membuka aib orang lain. Jadi dosa ganal, patokan dosa ganal itu keluarga Sabartaan bilanya digawi ancamannya sampai tak ke akhirat. Itu patokan dosa ganal. Nah salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya menutup dan membuka aib itu adalah urusan yang besar dalam syariat kita,
adalah sabda Nabi di hadis yang lain. Nabi mengatakan waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim pada saat di dunia, Allah tutup aibnya kaina di akhirat. Ya, jadi di akhirat pas kumpulan berataan manusia itu, ya, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syarat kita menutup aib orang lain pada saat di dunia. Ya, berarti kebalikannya tuh, bila kita kada tutup di dunia aib orang lain, di akhirat aib kita nang diungkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang nang kada tahu lawan kita pun tahu aib kita akhirnya di akhirat itu. Ya, nah, bila ada sampai ancaman ke akhirat kayak ini, berarti ini termasuk dosa yang besar. Ya, dosa ganal membuka aib orang lain. Ya. Maka jelas tadi di awal, ya, kita sampaikan bahwasanya bab kita malam hari ini dan juga bab-bab lain yang pernah kita pelajari dan yang akan kita pelajari juga insyaallah, itu menunjukkan bahwasanya agama Islam itu perhatian benar terhadap kerukunan masyarakat. Ya. Bisa kita bayangkan bila Islam kada mengatur hal ini. Ya. Itu masing-masingnya, ya, asik lawan aib orang lain sampai kada ingat lawan aib diri seorang. Ya. Dan ini sekaligus jadi nasihat gasan kita seberataan jua, bahwasanya terkadang kita itu sanggup menutupi aib orang lain nang kada ada hubungan keluarga lawan kita, tapi bahanu ngalih benar menutupi aib keluarga kita seorang. Ini ulun mohon maaf sedikit dan mohon izin memberi contoh. Nang biasa terjadi umpamanya kita berisi pasangan, kita lihat ada kekurangan atau bahkan ada maksiat di pasangan kita, ya, entah kenapa biasanya lebih ngalih menegur dan membantu memperbaiki, ya, kekurangan pasangan kita tadi, ya, hingga akhirnya nang terjadi malah kita ungkai ke orang lain. Ya. Jadi kesadarannya kadada, akhirnya karena kada ditagur tadi, perbaikannya otomatis kadada juga karena kada sadar. Nang ada malah kekurangan tadi makin bertambah. Ya. Padahal keluarga kita seorang. Ya. Oleh karena itulah ini hadis nang seandainya kita kau mengamalkan paling kada di lingkungan keluarga kita, ya, kayak apa aja, mohon maaf umpamanya rusaknya keluarga kita, tapi kita masih ada niatan memperbaiki di dalam tanpa harus kita ungkai kemana-mana, insya Allah Allah akan perbaiki. Ya, karena kita kada hendak berisi keluarga nang batatarusan rusak umpamanya, kita kada hendak. Ya. Maka caranya adalah dengan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi, idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kalau kita melihat aib saudara kita, maka kita bantu dia memperbaikinya. Wallahu a'lam. Ini hadis nang pertama pada bab ini. Kita masuk pada hadis nang kedua. Hadis nang kedua ini masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin, orang nang beriman itu fungsinya adalah sebagai cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan orang mukmin itu sejatinya adalah ding sanak bagi mukmin nang lain, meskipun secara hubungan darah kadada hubungannya. Tapi oleh Nabi disampaikan selama sama-sama beriman, ya, patuh kada patuh, kenal kada kenal, maka itu adalah saudara kita. Lalu lamun kita sadar bahwasanya setiap orang beriman itu adalah saudara kita, apa yang kita lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia lakukan adalah mencegah saudaranya itu tadi supaya tidak binasa serta menopangnya.
Ya, jadi ada dua tugas yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa aja yang sudah sadar bahwa orang beriman itu adalah saudara kita. Dua tugasnya disampaikan oleh Nabi. Yang pertama adalah yakuffu alaihi dai'atahu, mencegah agar saudaranya tadi tidak binasa. Apa maksudnya? Ya, atau bagaimana caranya? Ada dua cara di sini. Yang pertama adalah dengan mencukupi kebutuhannya. Ya, binasa secara hidup di dunia, binasa secara fisik. Bila kita melihat ada orang beriman, kita beranggapan bahwasanya dia adalah saudara kita. Lamun sudah kita beranggapan dia saudara kita, ketika kita melihat kondisinya rawan, ya, umpamanya ini sudah berusaha tapi masih aja ngalih mencukupi kebutuhannya, ya, lawas dibiarkan bisa binasa nih orang, ya, maka pada saat itulah kita bantu sebisa kita mencukupi keperluannya. Mana nang kita kawa bantu, di situ kita bantu, ya. Kadakawa kita nang membantu langsung umpamanya dengan harta kita cariakan orang nang kawa membantu, ya, karena sama-sama aja membantu hitungannya, ya. Nang jelas orang ini kita bantu supaya nya kada binasa fisiknya. Ini cara nang pertama. Nang kedua caranya mencegah supaya saudara kita tadi kada binasa fisiknya adalah dengan mengurangi beban hidupnya, ya. Kita kadakawa mencukupi kebutuhannya, tapi kita kayaknya nih ada beban hidupnya nang kawa kita kurangi, ya, maka kita bantu dari sisi itu. Intinya kayak apa caranya? Bila kita tahu ada orang perlu bantuan yang kalau kada dibantu inya bisa kenapa-napa kehidupannya, maka kita bantu meskipun belum tentu ada balasnya dari orang ini. Karena sekali lagi kita melakukan ini kadagasan dibalas oleh manusia, tapi supaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau sudah Allah membalas, balasannya pasti menyenangkan, ya, pasti sudah menyenangkan. Ini tugas yang pertama tadi. Tugas yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sudah merasa saudara kita itu orang beriman itu adalah saudara kita, tugas yang kedua adalah yahutuhu min waraihi, kita topang dia, ya. Topang ini maksudnya apa? Diberi semangat, diberi nasihat, ya. Keperluannya aman-aman aja pinanya, bebannya masih sanggup inya pikul. Cuman orangnya ini bila sudah kalapahan lamahnya. Nah, di antara bentuk kepedulian kita adalah kita bantu menyemangati orang ini, ya. Minimal kita takuni, ya, adakah nang bisa dibantu, ya. Adakah nang hendak dikisahkan, ulun siap mendangarakan pinak bagi sahnapa, ya. Kalau pina barat banar sudah di kepala, ulun siap menampung nang barat di kepala tadi, pen bekisah aja ulun dangarakan umpamanya, minimal kayak itu, ya. Karena bisa jadi keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal nang mungkin kita pikir biasa-biasa aja tapi sangat berarti bagi orang lain. Kayak tadi sekedar mendangarakan aja bisa jadi dampaknya luar biasa, ya. Dan banyak biasanya orang pada akhirnya tuh perlunya gasan bakisah benar ya sebujurnya. Kada berharap punya dapat solusi sebujurnya, anak bakisah aja cuman bingung kemana bakisah. Nah, lamun kita kawa hadir mendangarakan kisahnya tadi, meskipun kita kada kawa memberi solusi, ini bagus juga, ya. Paling kada nang di kepala barat tadi berkurang sedikit, ya. Nah, ini diantara tugas yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang merasa beriman dan menganggap orang beriman lain sebagai saudaranya. Kemudian di sini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, yaitu bahwasanya bermuamalah, bergaul itu harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Jadi bila ada Nabi menyampaikan, oh
bila bergaul dalam kondisi ini maka lakukan ini, maka itu dahulu yang kita gawi. Bila itu sudah digawi, barulah kita hendak mengikuti kebiasaan di masyarakat, bisa kita terapkan. Jadi awalnya lihati dahulu adalah Nabi melajari kita. Bila Nabi ada melajari, itu dahulu yang kita gawi. Ya. Hanya rimbah itu kalau mau kita sesuaikan, bisa kita sesuaikan lawan kebiasaan di masyarakat misalnya. Ya. Dan lagi-lagi di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pun mengingatkan kita, ya, pada saat menjelaskan hadis ini, Sidin mengatakan bahwasanya banyak orang yang mungkin kada tahu ada petunjuk Nabi, atau tahu tapi kada hendak memakai, misalnya mohon maaf, akhirnya ini bermuamalah, bergaul lawan manusia pakai cara nang terbiasa dilakukan oleh masyarakat. Contoh misalnya aja di suatu masyarakat itu terbiasa bila menegur orang nang salah itu dengan cara nang keras, disambati, ya, bahkan kadang nang melakukan maksiat aja disambati, kuitannya karena jua umpamanya, keluarganya karena jua disambati umpamanya, dan itu jadi kebiasaan umpamanya di suatu masyarakat. Ya, nah sudah tahu kebiasaan ini adalah kebiasaan yang kada baik, ya. Nah kita meskipun bagi masyarakat itu biasa aja menggawi cara menegur nang keras tadi, tapi karena Nabi pernah melajari kita bahwa saya menegur itu dengan cara nang baik, maka kita dahulu akan menegur dengan cara nang baik. Ya meskipun tadi ya lingkungan nang ada ini bila menegur caranya keras, ya. Tapi nang kita dahuluakan ajarannya Nabi dahulu, ya. Karena sudah pasti ajaran Sidin itu terbukti sudah, dan banyak kisah Nabi SAW menghadapi orang nang keras dengan cara lembut dan berhasil, banyak benar, ya. Salah satu contohnya, salah satu peristiwa yang pernah terjadi adalah pada saat Nabi alaihi salatu wassalam itu dicaci maki oleh Hisham bin Amr atau Amr bin Hisham, belum kada ingat ngaran sahabatnya, pada saat masih musyrik. Ya, Amr bin Hisham ini berisi keahlian Sidin tuh harat baulah syair, tapi khusus nang menyanjung atau menjelek-jelekan orang. Nah pada saat Amr bin Hisham ini masih musyrik, belum masuk Islam, ada syair nang Sidin ulah, dan itu parah benar menyambati Nabi. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bereaksi, wahai Rasulullah, ulun minta izin apa? Ulun rabit muntungnya si Amr bin Hisham tuh nah, demi ini juga. Ya. Umar panas mendengar Nabi SAW dilecehkan. Tapi apa ujar Nabi? Kada usah di sini. Bisa jadi wahai Umar, hari ini engkau benci dengan perkataannya, tapi bisa jadi kaina engkau menyukai perkataannya, dan terbukti. Pada saat Nabi SAW wafat, Amr bin Hisham sudah masuk Islam di Makkah. Nabi SAW wafat, itu banyak nang murtad di Makkah terutama, ya. Nah salah satu orang nang mempertahankan dan menyeru supaya bertahan di atas Islam siapa? Amr bin Hisham atau Hisham bin Amr tadi, ya. Sidin yang paling lantang menyuarakan, dan itu pas didengar oleh Umar bin Khattab akhirnya, ya, menyadari bahwasanya apa yang dulu dipesankan oleh Rasulullah terjadi, ya. Padahal Nabi berhak tuh hendak sarik, ya. Nabi berhak hendak membalas karena Sidin dizalimi, ya. Dan orang-orang pada saat itu di masyarakat Arab pada saat itu biasa-biasa aja orang membalas keburukan, balas keburukan biasa. Tapi Nabi SAW justru bersabar aja dulu, ya. Dan dampaknya sangat besar. Nah ini salah satu faidahnya bahwasanya dalam bermuamalah, bergaul itu harus didahulukan umpat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya mbah itu bila ada kebiasaan di masyarakat nang memang baik, kada banyak mudaratnya, ya bisa kita terapkan juga, bisa kita pakai juga cara itu tadi. Ya, wallahu a'lam. Ini hadis nang kedua. Kemudian keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis nang ketiga, alias hadis
nang terakhir pada bab ini. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dari Al-Mustawrid dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man akala bi muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengorbankan seorang muslim demi sesuap makanan, maka Allah akan beri dia makan yang serupa tapi di neraka. Muslim demi mendapatkan sebuah pakaian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pakaikan ia pakaian dari jahannam. Wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'ah fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Siapa nang mencari kedudukan, pangkat atau jabatan dengan cara mengorbankan kehormatan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan ia mendapatkan kedudukan yang hina pada saat hari kiamat. Ya. Hadis ini, keluarga sahabatan jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kalau kita simpulkan, ya, kita ambil intinya aja, maka maksud dari hadis ini adalah kada boleh hukumnya bagi kita menjadikan aib saudara kita itu sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan kepentingan pribadi, baik berupa harta, makanan, pakaian, jabatan, atau yang lain sebagainya. Ya. Jadi itu aib nang bujuran ada aja pada saudara kita tadi, kada boleh dijadikan sebagai perantara mendapatkan kepentingan pribadi, makinnya aib nang diulah-ulah. Dan kita mungkin bisa menyaksikan hal ini terjadi juga, ya, di hadapan kita, ya. Waliyadzubillah, ini sesuatu yang sudah lawas diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, karena apa? Karena memang paling gampang, ya, menarik perhatian manusia, menarik kesukaan manusia supaya manusia itu katuju lawan kita, itu ya dengan cara mahabui orang lain. Cari aja orang, apalagi orangnya kada bisa melawan, ya, masambati macam-macam, ya, maka rami jadinya orang, ya, akhirnya ada orang nang katuju, apalagi orang nang disambati ini ada baisi permusuhan lawan orang nang mendengar berita tadi, makin senang inya, ya. Nah, di sini yang hendak kita fokuskan, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Selain tadi inti hadisnya, ya, bahwasanya dosa besar menjadikan aib saudaranya sebagai wasilah untuk kepentingan pribadi, ada di ujung hadis ini tadi, ya, Nabi SAW katakan, wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'ah fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Siapa yang mencari kedudukan dengan cara mengorbankan kehormatan atau dengan cara mengumbar aib seorang muslim, maka Allah akan beri dia kedudukan yang hina pada hari kiamat. Para ulama di sini menjelaskan ada dua bentuk, ya, orang, atau ada dua makna dari lafaz ini tadi, ya. Bentuk yang pertama adalah seseorang, lamun bahasa kita wayah ini, menjilat, ya. Menjilat supaya yang disanjung ini, ya, suka dengan yang menjilat tadi, ya. Biasanya caranya dengan cara memuji, ya, baik memuji sesuatu yang sebetulnya biasa saja tapi disanjung habis, ya. Jadi orang besar kepala jadinya, atau memuji sesuatu yang kada ada tapi diada-adakan, ya, sehingga orang ini ketujuh lawan yang menjilat tadi. Atau cara yang lain adalah menjatuhkan lawannya. Umpamanya ada si A nya kada ketujuh lawan si B, lalu datang si C, ya, dipadahkannya kepada si A, oh si B itu memang orangnya dasar kada baik, ini itu, ya. Akhirnya si A ini senang kepada si C, ya.
dan bisa jadi si C akhirnya dapat kedudukan. Nah, ini salah satu makna perbuatan yang tadi diharamkan, yang nanti dampaknya di hari kiamat adalah mendapatkan kehinaan. Adapun bentuk yang kedua ya, adalah memutarbalikan fakta supaya dapat manfaat dari hal tersebut. Ya. Inya kada hendak menjilat siapa-siapa sebujurnya, tapi inya hendak supaya orang itu katuju baparak lawan inya, katuju menakuni info-info kepada inya. Ya, akhirnya cara yang ditempuh tadi adalah memutarbalikan fakta supaya rame. Soalnya bila faktanya kakak itu aja, orang bisa muyak. Ya, makanya ada istilah gosip apa saraba tuh. Ya, karena itu nama ulah rami. Ya, nah ternyata perkara ini keluarga sabaratan adalah perkara nang kaina dampaknya di hari kiamat sangat besar. Ya. Karena ketujuh inya mendapatkan perhatian manusia dengan cara seperti ini, memutarbalikan fakta, maka kaina di akhirat ya, memang Allah jadikan manusia perhatian juga kepada orang ini, cuman dalam posisi hina. Sebagaimana ini mencari perhatian manusia di dunia tadi ya, maka di akhirat kaina Allah jadikan manusia perhatian lawan inya tapi dalam kondisi hina ya. Nah ini bahayanya pada saat kita bermain-main dengan kehormatan ya, atau dengan aib saudara kita ya. Jadi bahayanya itu ganal benar. Dan sekali lagi ulun mengingatkan di sini, terutama aib saudara kita yang sebujurnya ini sudah bertaubat dari situ, ya, tapi diungkit pulang, ya. Nah, ini hal yang besar sekali dosanya. Maka mudah-mudahan dari apa yang kita baca malam hari ini, kita jadi lebih berhati-hati lagi terhadap aib saudara kita. Lamun kita ada tahu aib saudara kita bantu tutupi, kita bantu inya gasan berbenah memperbaiki diri. Ya, hal ini insya Allah Taala juga akan membantu kita supaya sadar diri juga, ya, sehingga kada orang lain aja yang baik kita pun juga bisa baik. Ya. Inti dari semua ini adalah kayak apa kita bergaul di dunia supaya kaina di akhirat itu nyaman. Ya, kada sekedar nyaman bergaul di dunia, tapi kaina di akhirat ya kak babang kita. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalas setiap perbuatan kita di dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Ini nang alhamdulillah bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Nang salah, nang kurang, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah taala kita tarusakan pada kesempatan nang akan datang. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.